Ayo, ketemu lagi Nutri. Semua saya semangat. Hari ini saya mau bahas soal sakit dan takut. Video ini agak lebih panjang sedikit karena pengen ngobrol, pengen bicara. Banyak yang datang ke dokter itu karena ada ketakutan. Takut itu banyak sekali macam-macamnya. Misalnya takut kalau sakitnya ini ternyata sudah parah, takut dioperasi, takut pemeriksaan yang banyak, takut ketahuan ada sakit, takut kalau misalnya sakit ini akan membebankan keluarga. Ya, ketakutan seperti itu banyak. Tapi yang paling parah sebenarnya kalau kita bicara soal ketakutan padahal tidak ada sakit apa-apa, jadi merasa diri sakit. Ada istilahnya di kedokteran itu, ada diagnosanya, itu termasuk gangguan jiwa. Takut sakit padahal tidak ada sakit di dalam tubuhnya. Ada diagnosanya, tapi saya takut salah. Pokoknya intinya begitu. Dia merasakan sakit perut, sakit pinggang, sakit dada, keram tangan, sakit seluruh badan. Waktu diperiksa lab, pemeriksaan fisik, tidak ada sakitnya. Atau banyak juga yang sudah keliling ke ribuan dokter, minta rujukan sana sini, bahkan sudah ke Surabaya, sudah ke Jakarta, diperiksa semua dan tidak ditemukan sakit apapun. Nah, yang ini sebenarnya yang sengsara bagi pasien, dokter juga, tapi sebentar, bagian dokter nanti. Jadi pasien itu merasa selalu dalam sakit, selalu dalam rasa kesakitan, padahal penyakitnya tidak ada. Nah, itu sengsara, cukup sengsara. Apakah ini akan mengganggu kelangsungan hidup pasien? Tentu saja, karena bahagia akan berkurang. Bayangkan saja kalau kita itu sakit demam terus dalam jangka waktu 1 bulan, setiap hari demam. Ya, tentu saja itu sengsara dan mengurangi kebahagiaan juga. Kemudian bagaimana sebenarnya pasien harus langkah-langkah menjadi pasien yang baik agar tidak terjebak dalam situasi itu? Yang pertama, kenali dulu tubuh kita. Kenali tubuh kita, bagaimana kebiasaannya, bagaimana perubahan yang terjadi pada tubuh pasien. Misalnya, kalau kita makan rujak 1 baskom, saya rasa pasti menceret besok, pasti diare. Karena ya itu memang tubuh punya cara untuk mengeluarkan apa yang kita makan yang tidak benar. Misalnya lagi, kalau kita dalam 1 minggu pergi kerja kehujanan terus, basah terus, setiap pergi, setiap pulang basah terus, kena hujan, hampir pasti akhir pekan kita batuk pilek. Contoh lagi, misalnya kita sudah umur 65 menuju 70, sakit lutut dan sakit pinggang itu sangat bisa terjadi pada tulang pinggang kita, tulang punggung, atau ada pengeroposan, pengapuran pada tulang lutut kita. Jadi itu juga adalah hal wajar yang terjadi pada tubuh kita. Sehingga kalau kita mempeributkan hal-hal yang sebenarnya memang akan terjadi, ya tidak akan ada habisnya. Misalnya kalau pengen sembuh dari sakit lutut tadi, ya tidak ada caranya, karena memang begitu perkembangan normal kita. Kemudian misalnya kalau kita inginkan bahwa tubuh kita paksakan ada sakit supaya kita puas, itu lebih parah lagi. Misalnya orang yang sakit ulu hati terus, pemeriksaan lab sudah, pankreas aman, lambung aman, batu empedu aman, liver aman, tapi kadang-kadang
Mereka tidak puas kalau saya bilang sehat. Jadi harus ada sakitnya. Sehingga saya pikir, apakah kalau saya berikan diagnosa sakit baru puas? Ternyata tidak juga. Sehingga apa sebenarnya yang diharapkan dari pasien itu? Nah, masuk ke poin berikut. Kita juga harus menata harapan kita, menata harapan kesembuhan kita, menata harapan terapi dan tata laksana yang bisa dilakukan di dokter. Contoh, seorang pasien dengan stroke sudah tidak bisa lagi main bola selincah dulu. Tidak bisa. Tetapi dia masih bisa berlari kok. Kalau latihan terus, diterapi terus, kontrol terus, masih bisa lari. Memang tidak selincah dulu. Misalnya pasien stroke yang lumpuh sebelah kanan ingin lagi untuk bisa mandi sendiri, nah, bisa. Dengan cara-cara tertentu akan bisa mandi sendiri lagi. Dengan cara-cara tertentu akan belajar kembali untuk mandi dan mandiri kembali. Tapi kalau harapannya terlalu tinggi, misalnya mau menjadi atlet lagi, tidak akan mungkin terjadi. Sehingga kalau kita terjebak dalam harapan itu, maka kita akan ketakutan sendiri. Kemudian sebagai dokter, kadang-kadang dokter juga agak bete dengan pasien-pasien seperti ini, karena dokter akan tahu dan mengerti bahwa ini bukan sekedar periksa, kasih obat, sembuh, tidak. Bukan hanya sekedar datang, diberikan obat, dinasihatin, diikuti, lalu hasilnya baik, tidak. Karena ini harus perlu obrolan yang panjang sekali, diberi pengertian, diberi masukan. Masalahnya tidak semua dokter punya kesabaran dan punya waktu untuk melakukan hal itu. Apakah wajib dokter melakukan? Sebenarnya wajib, tetapi batasannya sampai di mana? Apakah memberi pengertian tentang sakit, itu batasannya sehingga dokter bisa berhenti? Apakah batasannya sampai memberikan obat? Apakah batasannya itu sampai hanya menjelaskan keluhannya, atau sampai menerima keadaan pasien itu? Menerima keadaan ini tentu saja menerima keadaan saat dia sakit, atau menerima keadaan bahwa dia sehat tanpa penyakit walaupun ada kesakitan dalam tubuhnya. Apakah harus sampai di situ? Karena untuk mencapai itu, obrolan yang dalam harus terjadi. Dokter harus menggali lebih dalam, memberi penjelasan yang lebih dalam, mencari masalah yang setiap pasien itu berbeda-beda. Contoh, ada orang yang sakit berdebar, sakit ulu hati terus, perut tidak enak terus, tidak nyaman, karena dia mau minta perhatian dari suaminya untuk diperhatikan terus. Atau lebih keren lagi, seorang anak umur 12-13, orang tuanya sibuk, jadi dia harus sakit supaya saat dia ke dokter, dia bersama-sama dengan bapaknya. Karena kalau dia tidak sakit, bapaknya tidak pernah temani anaknya. Jadi anaknya berpura-pura sakit supaya bapaknya bisa temanin dia, bisa bareng sama bapaknya. Memang beda konteks sih. Tetapi kalau dari gambaran itu, bahwa tugas seorang dokter itu ya menggali sampai di situ. Bukan mengobati sakitnya anak umur 14 ini, bukan mengobati badannya kan. Yang harus diobati kan manajemen waktu, bagaimana membagi, seorang ayah itu membagi waktu untuk anak dan waktu untuk pekerjaan. Jadi apakah itu yang apakah kita terjebak dalam situasi itu? Karena sesungguhnya yang kita hadapi
biasanya kesakitan itu bukan karena masalah fisik kita, tetapi masalah hidup kita sebenarnya yang ditransfer menjadi sakit dan penyakit di badan. Gaya hidup misalnya, yang paling penting lah gaya hidup. Anak kecil yang tidak diajarkan untuk cuci tangan cenderung menceret terus, cenderung diare terus. Seorang laki-laki yang tidak tahu merokok itu berbahaya, dia akan merokok tanpa batas, sehingga ya kanker paru-paru. Seseorang yang ingin dia dalam dirinya ada penyakit, untuk memvalidasi rasa sakit itu, tidak akan mencapai kesembuhan. Ulangi lagi, penting sekali ini. Orang-orang yang ingin mencari penyakit di dalam tubuhnya untuk memvalidasi rasa sakit yang ada akan masuk ke jurang yang terlalu dalam, sehingga tetap kembali. Masalah ini akan sangat berkurang bila 1. Makan tinggi protein, vitamin dan serat. 2. Tidur yang cukup. 3. Olahraga rutin 3 kali seminggu. Sekalinya olahraga 30-45 menit. Yang terakhir, hindarilah stres itu yang berlebihan. Respon kita terhadap stres yang berlebih itu menjadikan kita sakit. Saya rasa itu saja obrolan kita tentang rasa takut dan rasa sakit. Coba kita dalami lagi, apakah kita mengalami rasa sakit atau rasa takut? Coba kita lihat orang tua kita, keluarga kita, apakah mengalami rasa sakit atau rasa takut? Karena itu kedua hal yang sangat berbeda. Oke, itu saja untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggal di kolom komentar. Nanti saya akan menjawab. Kita bisa ngobrol-ngobrol juga di bawah. Semoga kita semua tetap sehat dan semangat.